Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah wa ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ketiga dari surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, sebetulnya sudah ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim, namun kita ingin petik juga beberapa kandungan dan pesan yang terkandung di dalam ayat ketiga, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua kata yang berasal dari satu asal kata, yaitu kata rahmah. Yang satu mengikuti wazan fa'lan, rahman seperti ghadban. Yang satu mengikuti wazan fa'ilun. Menurut para ulama bahwa lafaz rahman itu bermakna kasih sayang Allah yang lebih luas, sehingga kemarin kita sudah bahas bahwa artinya kasih sayang Allah kepada semua pihak, bahkan sering dikonotasikan dengan kasih sayang Allah di dunia, karena tidak peduli baik dan tidak baik, tidak peduli beriman dan tidak beriman. Hari ini kita ingin melihat betapa Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan, sehingga diulang kata Rahman ini setelah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita berpegangan dengan pendapat ulama yang bahwa Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, maka artinya Ar-Rahmanir-Rahim ini pengulangan yang tentu setiap pengulangan dalam Al-Quran bukan pengulangan yang begitu saja, tentu pengulangan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya untuk menguatkan makna yang diinginkan. Sehingga di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada dirinya, Allah Jalla wa Ala, adalah sifat rahmah. Maka di dalam surah Al-An'am ayat 54 Allah menegaskan, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah sudah menuliskan, ya, kalau puasa itu karena untuk manusia dikatakan kutiba, diwajibkan, dituliskan, diwajibkan. Seakan-akan Allah mengharuskan pada dirinya, memutuskan pada dirinya bahwa dia akan memperlakukan segala sikapnya kepada semua makhluknya dengan penuh kasih sayang. Sehingga semua keputusan, semua aturan, semua takdir, semua kebijakan Allah Subhanahu wa taala dilandasi dengan sifat kasih sayang. Ya. Kalau kita mengurus ayam, ya, kemudian kita ngasih makan kepada ayam, maka sebenarnya bukan karena kita kasih sayang kepada ayam kalau dipikir-pikir, tapi karena kita ingin memakan daging ayam. Ya. Kalau kita baik kepada anjing yang kita pelihara, sebetulnya bukan murni kebaikan kita kepada anjing itu, tapi kita berharap, ya, anjing itu bisa melindungi dan menjaga kita jika anjing itu anjing penjaga. Demikian semua sikap kita agak sulit murni tanpa harapan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, semua perintahnya, semua kebijakannya, tidak ada kebutuhan apapun untuk dirinya, semuanya untuk keperluan makhluknya. Namun, masyarul muslimin rahimakumullah, kasih sayang Allah ini ada yang sebagian sudah kita rasakan, ya, sebagian belum kita rasakan atau tidak kita rasakan kalau kita tidak merenungkan dan berusaha menyadarinya. Seringkali kita merasa dibebani, ya, merasa diperintah, merasa ditugaskan. Padahal sesungguhnya tugas-tugas dan perintah-perintah itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ada kasih sayang Allah yang sudah kita rasa dalam hidup kita. Pasti ada yang merasa sudah dapat kasih sayang Allah. Di antaranya yang sudah, bahwa Allah menciptakan tubuh kita dengan sempurna ini, ya, mata, telinga, hidung, ya, dengan posisi, maka Allah menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, pesimis insecure, betapapun orang merasa kurang sempurna, tapi kalau ditawarin untuk seperti binatang pasti tidak mau. Artinya Allah Maha Kasih Sayang telah menyayangi kita dengan memberi bentuk tubuh yang sempurna. Ya, kenikmatan bisa makan, kenikmatan minum, kenikmatan keamanan, ya, kenikmatan alam semesta, ya, ada tumbuh-tumbuhannya, ada binatangnya, dan bahkan semuanya
tundukkan kepada kita, kenikmatan Allah mengutus Rasulullah SAW sehingga manusia tidak tersesat. Karena tanpa ajaran Islam, ya, komunisme telah membunuh ribuan orang untuk menerapkan sistem komunisnya. Kapitalisme mengorbankan banyak orang demi kekayaan individu. Minuman keras, ya, arak, khamar, alkohol padahal berbahaya tapi di banyak negara dilegalkan, ya, tanpa Islam. Maka Allah mengutus Nabi untuk menyelamatkan manusia ini. Tapi juga kadang-kadang ada rahmat Allah yang tidak terasa. Misalnya rahmat Allah dalam bentuk kesehatan itu sering kita lalaikan, sehingga kita tidak mensyukuri nikmat tubuh kita, nikmat persendian, nikmat mata, nikmat telinga. Baru terasa nikmat, baru terasa kasih sayang Allah kalau sudah sakit, ya. Maka atau juga musibah yang menimpa kita, ya. Kita seringkali, kalau saya menggambarkan seperti anak kecil, kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu bahaya, ya, sehingga Allah tidak ngasih, ya. Maka Allah mengatakan, innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ada yang Allah kasih rezeki lapang, ada yang secukupnya. Yang secukupnya itu kadang merasa tidak diberi, tidak dikasihani. Sebetulnya kata para ulama, bisa jadi kalau dia dilapangkan itu akan berbahaya bagi dia. Saya sering menggambarkan, kita walaupun walillahil matsalul a'la tidak layak dipersamakan, tapi untuk memudahkan pemahaman antara kesadaran kita itu seperti anak kecil terhadap kebijakan orang tua. Orang tua bikin kopi teh masih panas. Anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mau minum teh itu, udah tahu panas. Kita mengatakan jangan, panas, berbahaya. Kalau orang tua bisa mengukur kapan diminum, kapan, seberapa minumnya. Tapi anak kecil akan menangis meronta-ronta, menginginkan minuman panas, menginginkan pisau yang berbahaya, menginginkan memegang api, menginginkan handphone yang berbahaya. Nah, demikian juga kadang-kadang kita kepada Allah. Allah tidak kasih sebenarnya karena Allah sayang kepada kita. Andai kita dikasih apa yang dikasih pada orang, bisa jadi kita melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahat yang oleh Allah diberi. Maka ketika kita tidak diberi, sebetulnya itu adalah pemberian. Demikian Ibnu Athaillah mengatakan, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Maka sering-seringlah kita berenung, ya, penyakit yang menimpa pada kita, kekurangan yang menurut kita kekurangan, sebetulnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, poin ketiga atau poin yang terakhir yang ingin kita sentuh di sini, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah. Setelah Allah memberikan kasih sayang, kita juga ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih luas. Hal ini Allah tegaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 156 sampai 157. Allah menegaskan, wa rahmati wasi'at kulla syai. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Ya, semua perintah sholatnya karena Allah sayang kepada kita. Perintah zakatnya karena sayang kepada kita, bukan untuk mengurangi harta, tapi agar orang miskin sekeliling kita tidak memusuhi kita, misalnya contoh seperti itu. Kata Allah, dan rahmat ini akan dipastikan saya berikan fasa'attubuha lilladzina yattaqun. Saya akan pastikan diberi rahmat Allah itu, diberi rahmat saya adalah orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yu'tunaz zakat, orang yang rajin bersedekah dan berzakat atau berzakat sedekah. Dan yang ketiga, walladzina hum biayatina yu'minun, orang yang selalu beriman, selalu hormat dengan segala aturan Allah Subhanahu wa taala, selalu yakin bahwa yang diperintah Allah yang terbaik. Dan yang ketiga, yang keempat, orang yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, yang selalu mengikuti jejak, ajaran, sunnah, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara pesan dari ayat 3 surah Al-Fatihah adalah mari kita ikuti ajaran Islam, mari kita ikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita ikuti keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai hal yang paling kecil, dari mulai hal yang menurut kita paling sepele. Makan dengan tangan kanan, membaca bismillah, keluar rumah dengan membaca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, membaca, mendahulukan kaki kanan ke WC kaki kiri, potong kuku, cukur rambut, berkumur-kumur, gosok gigi, tidur ke sebelah kanan, bangun dengan membaca doa, mengusap wajah dan seterusnya. Maka insya Allah itu adalah kunci yang akan mendapatkan rahmat Allah. Kalau dagang kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka daganglah sesuai dagang Rasulullah. Dagangnya jujur, tidak ada penipuan, ya, tidak ada unsur goror, unsur menipu orang, tidak ada unsur riba. Kalau ingin berkeluarga penuh rahmat Allah, maka ikuti aturan Allah dalam berkeluarga. Kalau ingin bermasyarakat penuh rahmat Allah, maka ikuti bermasyarakat seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Demikian
pesan dan kesan dari ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha kasih sayang, semua perintahnya, semua takdirnya bisa diambil, dipandang, dilihat bahwa itu adalah kasih sayangnya, tergantung kita melihatnya, dan pasti ada hikmahnya. Kemudian kita bisa menjadi orang yang akan mendapat rahmat Allah dengan memenuhi 4 sifat. Yang pertama tadi, selalu bertakwa. Yang kedua, menunaikan zakat sosial, berbagi kepada orang. Yang ketiga, selalu percaya dan tidak memprotes aturan dan takdir Tuhan. Dan yang keempat, selalu mengikuti ajaran Islam, jejak-jejak Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.